Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Abdelia, NIM 19087279. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Ilmu Aplikasi Ilmu Melatih. 1. Jelaskan komponen prestasi olahraga. Komponen prestasi olahraga ada 4, yaitu kondisi fisik, teknik, taktik atau strategi, dan mental. Kondisi fisik adalah kapasitas untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan bertingkat. Kondisi fisik dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Mengembangkan atau meningkatkan kondisi fisik berarti mengembangkan dan meningkatkan kemampuan fisik atlet. Kemampuan fisik mencakup dua komponen, yaitu komponen kesegaran jasmani dan komponen kesegaran gerak. Teknik adalah serangkaian cara yang dijadikan pedoman agar gerakan lebih mudah dipraktekkan dan disempurnakan hasilnya. Taktik atau strategi adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Mental adalah daya penggerak dan mendorong penyempurna kemampuan fisik, teknik, dan atlet dalam penampilan olahraga. Adanya kondisi fisik, maka komponen-komponen yang lainnya akan terrealisasi dengan baik. Maka kondisi fisik adalah faktor pertama penentu prestasi. Dengan adanya kondisi fisik yang bagus, maka akan terrealisasi teknik yang bagus dan matang. Dengan adanya teknik yang matang, maka akan timbul teknik atau strategi. Dengan adanya persiapan teknik atau strategi, maka mental yang kuat akan timbul baik dari tim, pemain, pelatih, dan ofisial. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan pengertian prestasi puncak dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga menurut Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005. Prestasi olahraga adalah hasil yang dicapai melalui olah fisik, dengan kata lain, hasil yang dicapai melalui kegiatan berolahraga atau perbuatan, pelaksanaan, dan tindakan. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan menurut Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005. Prestasi puncak adalah hasil terbaik yang dicapai seseorang atau sekelompok orang setelah berlatih secara terprogram, terarah, dan kontinu. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kondisi fisik, teknik atau skill, mental, dan teknik atau strategi. Faktor-faktor eksternal, pelatih, sarana dan prasarana, dan suhu atau iklim. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan pengertian daya tahan, bentuk-bentuk latihan, dan metode latihan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan gerak dengan seluruh tubuh dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat, tanpa mengalami rasa sakit dan kelelahan berat. Menurut Soeharno, adalah kemampuan organisme seseorang untuk melawan kelelahan yang timbul saat menjalankan aktivitas dalam waktu yang lama. Daya tahan ada 2, yaitu daya tahan otot dan daya tahan umum. Bentuk-bentuk latihan daya tahan adalah fartlek. Fartlek adalah suatu sistem latihan endurance yang maksudnya adalah untuk mengembalikan atau memelihara kondisi si tubuh seseorang sehingga sangat baik bagi semua cabang olahraga, terutama cabang olahraga yang memerlukan daya tahan tubuh. Fartlek sebaiknya dilakukan di alam terbuka, bukan di alam tertutup dan rata yang pemandangannya membosankan. Cara melakukan fartlek. Fartlek biasanya dimulai dengan lari-lari lambat yang kemudian divariasikan dengan sprint pendek yang intensif dan dengan jarak yang menengah dengan kecepatan konstan yang cukup tinggi. Variasi tempo lari ini biasanya dimainkan oleh atlet tergantung dari kondisi atlet. Apabila terasa lelah, boleh lari pelan-pelan, bahkan boleh jalan. Dan setelah merasa kuat lagi, bisa lari lagi atau sprint dan sebagainya. Oleh karena itu, sistem latihan ini disebut dengan fartlek, yang artinya bermain-main.
dan juga bisa ditambahkan dengan sit up, push up, pull up, squat jump, squat thrust, dan lain-lain sebagainya. Metode latihan daya tahan. 1. Metode latihan. Metode ini ada 3 bagian, yaitu A. Metode continue. Bentuk latihannya berdurasi antara 30 menit sampai 3 jam yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. B. Metode alternatif. Latihan menggunakan variasi jarak, misalnya 500 meter dengan intensitas sedang, lalu berganti ke 300 meter dengan intensitas tinggi. C. Metode fartlek. Biasanya latihan yang dilakukan adalah speed play, bermain dengan kecepatan. Misalnya lari 100 meter dilanjutkan dengan jalan 50 meter, kemudian lari lagi 100 meter sesuai dengan jarak dan waktu yang ditentukan. Metode interval terbagi menjadi 2, yaitu extensive interval dan intensive interval. Extensive interval adalah volume latihan metode ini besar dan intensitas latihannya rendah, berkisar antara 60-80% dari hasil maksimal. Intensive interval adalah intensitas latihan berkisar 80-130% dari hasil maksimal. 3. Metode repetisi. Pengembangan dari interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan program latihan yang akan dijalankan dan direncanakan. Metode kompetisi dan kontrol. Pada dasarnya, metode kompetisi dan kontrol ini digunakan untuk parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi secara normal. Metode kompetisi dan kontrol hanya diaplikasikan pada cabang olahraga siklus seperti maraton dan dayung. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, pengertian kekuatan, jenis kekuatan, bentuk-bentuk latihan kekuatan, dan metode latihan. Kekuatan diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu beban. Bentuk-bentuk latihan yaitu push up, sit up. Push up, metode latihannya pengulangan. Waktu yang dibutuhkan set 6 kali, durasi 180 detik atau 3 menit, interval 6 menit, recovery 12 menit. Sit up, metode latihan pengulangan. Waktu yang dibutuhkan set 6 kali, durasi 180 detik atau 30 menit, interval 6 menit, recovery 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan latihan kekuatan 42 menit ditambah jogging 15 menit dan 10 menit cooling down. Jadi keseluruhan waktu yang dibutuhkan 17 jam 17 menit. Jenis-jenis kekuatan. Kekuatan umum, kekuatan khusus, kekuatan maksimum, kekuatan kecepatan, kekuatan absolut, dan kekuatan relatif. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan pengertian kecepatan, jenis-jenis kecepatan, dan metode latihan. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jenis-jenis kecepatan. Kecepatan sprint, kecepatan reaksi, kecepatan bergerak. Latihan kecepatan yaitu tes lari 50 meter, lari dengan mengubah-ubah kecepatan mulai dari lambat, makin lama makin cepat. Lari naik bukit, lari menurun bukit, lari menaik tangga gedung. Sekian yang dapat saya sampaikan dan menjawab pertanyaan dari UTS Aplikasi Ilmu Melatih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.